Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya jua, hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan kelas 6 ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Irmini Norbaiti selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kota Banjarmasin. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para kerabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Pengawas Gugus Kuin Utara, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kuin Utara 5, yang sama-sama kita hormati Ibu Irmini Norbaiti selaku narasumber sekaligus CGP Angkatan 9 dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Hari ini seperti yang disampaikan tadi, kita di sini berkumpul bersama dalam rangka acara diseminasi budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru yang akan disampaikan oleh Ibu Irmini Norbaiti. Sebelum penyampaian materi, hendaklah kita membuka kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Cara yang berikutnya sekaligus intinya yaitu penyampaian materi pengimbasan mengenai budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru oleh Ibu Irmini Norbaiti, CGP Angkatan 9 Kota Banjarmasin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampaikan diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru. Yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini untuk membangun budaya positif di sekolah, kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, biasanya lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sebelum kita masuk pada sesi budaya positif, ayo kita bermain kepala tangan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, coba kelompok sini mengepalkan tangan. Bagaimana di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang berharga. Nah, kelompok sebelah sini bagaimana membuka kepalan tangan dari Bapak Ibu yang bertiga.
Bagaimana caranya? Mau membujuk, mengapresiasi, menjelek-jelekan, mengintimidasi. Bagaimana caranya Bapak Ibu membuka kepalan tangan mereka? Nah, Bapak Ibu yang bertiga ini menggenggam tangan. Ibaratkan di dalam tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai terbuka oleh kelompok yang di sini. Dirayu, boleh. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu ini membuka kepalan tangannya? Boleh, anak biar rayu, picik hidungnya boleh. Sebelum kita berpikir ke kontrol nantinya. Boleh, silahkan diparaki, boleh, silahkan. Cobalah buka, ini namanya ayo bermain cobalah buka. Nah, artinya kita mencoba membuka genggaman tangan mereka. Dan boleh dengan rayuan. Nah, boleh Bapak mencoba. Mungkin bisa aja mencoba piannya, karena karakternya, sikapnya, kalau sifat pian, di kapal pian itu kan biasanya kan orang tuh kalau penurut ya, kakak disiplin atau nang pura-pura disiplin tapi kelakuannya nah biasanya kan ada kan ada tangan apa nih garis tangan atau tanda tangan. Nah untuk itu supaya orang tahu karakter pian itu ada alfian akan kita lagi nih adalah nah kalau tahu ada itu yang kayak apa nih ya bang anak mengetahui berarti kalau pada membuka kayak ini kalau mau mengetahui berarti ada engken. Nah bayar engken itu kan di situ kan engken apa aja iya engken berarti kami yang disampaikan surat tangan bukan lagi. Oh berarti kan bukan menurut saya yang bagus saja deh. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Sule. Nah, dari contoh itu tadi, satu adalah mempertahankan genggaman, satunya adalah bagaimana kita membujuk orang tadi mau membuka tangan kita. Nah, ini berkaitan dengan kontrol kita sebagai guru. Yang kedua, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Artinya biasanya kita melihat perilaku siswa itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kalau sudah mengetahui teori kontrol, kita dapat melihat sebuah perilaku yang dilakukan murid itu adalah memiliki tujuannya. Mereka memiliki tujuan atas berperilaku tersebut.
Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, biasanya orang lain itu bisa membujuk merayu kita, tetapi kalau sudah ada teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Nah, artinya kita mempertahankan diri kita dalam berbuat sesuatu. Nah, yang keempat adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, biasanya kita mengontrol anak. Nah, di sini kalau sudah teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita kadang-kadang mengontrol orang lain. Nah, dari diri dalam dirinya sendirilah yang mengontrolnya. Nah, yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya bila bujukan itu gagal, biasanya dipaksa. Nah, kalau sekarang kalau sudah ada kontrol, nah kita saling kolaborasi dan konsekuensinya menciptakan pilihan-pilihan baru. Adanya konsekuensi, nah adanya pilihan agar dia mau membuka tadi. Nah, seperti tadi dengan bujukan pilihannya, dengan rayuan agar mereka tadi mau membuka tangannya. Nah, model berpikir menang atau kalah. Nah, biasanya pertandingan itu berpikirnya ada menang, ada kalah. Nah, sekarang karena ada teori kontrol, berubah jadinya model berpikirnya adalah selalu menang. Anak itu tidak ada yang bodoh. Nah, semua anak itu pintar. Nah, artinya seperti itu. Nah, kita beralih ke budaya positif. Kenapa budaya positif harus diadakan di sekolah, diciptakan di sekolah? Karena dengan suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Nah, artinya di sini suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran diri dalam diri peserta didik. Nah, artinya kalau kita sudah membudayakan budaya positif, anak itu akan merasa senang belajar di kelas, senang berada di sekolah, sehingga dia tidak terbeban dalam pelajaran. Nah, itu. Nah, di sini suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif di lingkungannya. Nah, itu. Nah, di sini suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif di lingkungannya. Nah, kalau karena sudah kita membudayakan budaya positif di kelas dan juga di lingkungan sekolah, akhirnya mereka akan membawa ke lingkungan masyarakat dengan karakter yang baik. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, kita ingin mendidik pribadi siswa itu mandiri, bertanggung jawab. Nah, dengan budaya positif ini insya Allah akan membudaya di diri peserta didik. Nah, dengan adanya disiplin. Nah, apa makna disiplin? Nah, disiplin di sini ini saya kutip dari Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa disiplin itu artinya benar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum
adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, mendengar kata disiplin. Nah, biasanya disiplin itu kan wajib, harus, ya. Nah, kalau sudah di sini disiplin, nah, anak harus disiplin waktu. Nah, artinya anak itu merasa terbeban, sudah kada nyaman. Nah, kalau sudah di budaya positif disiplin ini, kita menuju pada apa pencapaian yang dilakukan anak kita hargai. Nah, disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, artinya kita dapat mengontrol diri anak dengan membentuk percaya dirinya. Nah, di sini pertama caranya itu tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan murid. Nah, biasanya bila kita ada kesalahan, kebanyakan dihukum. Ini ada Bapak Ibu, dihukum biasanya. Nah, sekarang ada hukuman, ada ancaman. Nah, kalau sudah hukuman itu anak tidak akan disiplin terus menerus, ya kan? Nah, di sini kita dengan disiplin positif, dengan pendekatan diri, kita komunikasi dengan anak dan murid. Kita komunikasikan apa salahnya, apa keyakinan kelasnya. Nah, yang kedua adalah murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Nah, yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Artinya kita menumbuhkan kesadaran murid, kesadaran di diri murid akan disiplin. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan di diri murid, insya Allah itu akan tertanam di dirinya. Nah, disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu yang sekarang kita gunakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita mengharapkan murid yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebanekaan global. Artinya kita mengharapkan murid yang bisa walaupun karakternya berbeda, kita dapat membawa mereka menuju kesuksesannya masing-masing sesuai dengan karakter yang dibawanya. Nah, yang ketiga adalah mandiri. Nah, kita menginginkan murid yang mandiri. Nah, keempat, bernalar kritis. 5, kreatif. 5, bergotong royong, dan keenam, kreatif. Nah, 6 profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai di sekolah ini. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya kita menuntun
menuntun anak itu sesuai kodrat dan zamannya, bukan memperbaiki laku dasarnya. Nah, laku dasarnya itu di pendidikan yang pertama adalah di rumah, yang kedua kita sebagai guru adalah menuntun perilaku yang dididik di rumah, menuntun ke jalan yang benar, yang untuk mencapai tujuannya. Nah, kita sebagai guru adalah mengajarkan pembelajaran merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita tidak hanya memerintah, tetapi kita juga menyadarkan diri kita sendiri bagaimana berbuat yang terbaik untuk anak. Nah, ini adalah disiplin kelas yang pertama, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini, keyakinan lebih menggerakkan sesuatu dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, biasanya kita itu ada peraturan, ya kan, tata tertib. Nah, sekarang tidak ada lagi tata tertib, tetapi diganti dengan keyakinan. Kenapa? Kenapa tidak ada tata tertib atau peraturan? Kebiasaan peraturan itu banyak dilanggar. Nah, kalau sudah keyakinan itu dibuat di diri murid, dijalankan oleh diri murid. Dari keyakinan kelas dibuat semua kelas, kita jadikan satu, maka menjadi keyakinan sekolah. Nah, kalau sudah menjadi keyakinan sekolah, itu akan kita tanamkan di diri murid, di diri kita sendiri, menjadi keyakinan sekolah. Kalau keyakinan itu dijalankan, nah artinya kalau sudah dijalankan tidak ada lagi peraturan. Nah, kalau melanggar kayak apa? Kembali lagi ke diri kita tadi dengan kodrat kita. Artinya keyakinan di diri kita apa? Kembali lagi. Nah, kita dapat mencapai memperbaiki permasalahan yang ada. Di sini anak membuat keyakinan kelas. Pertama, di sini mensosialisasikan kepada anak bagaimana keyakinan kelas yang ada. Kemudian anak satu-satu menuliskan di flipboardnya, menuliskan keyakinan kelas apa yang diinginkannya. Setelah itu anak menempelkan di papan tulis keyakinannya. Nah, semua kalau sudah menempelkan semua, anak disuruh membaca keyakinan kelas yang telah disepakati. Setelah mereka membuat keyakinan kelas yang beragam macam, kemarin ada yang tidak boleh membuli, kemudian tidak membeda-bedakan teman, ada yang saling menghargai, tugas selalu dikumpul. Nah, dari situ kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, di sini itu keyakinan kelas ulun di sana ada. Nah, di sini ada 10 keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 6. Nah, di sini murid membacakan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Nah, di sini ada contoh lain keyakinan kelas. Nah, di sini hormat. Artinya kita membuat keyakinan kelas hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi anak itu menghormati teman-temannya dan juga barang milik teman-temannya, tidak langsung ambil atau langsung meminjam. Nah, yang kedua adalah bekerja. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan ini sama dengan tanggung jawab. Artinya anak diajarkan untuk tanggung jawab atas pekerjaan atau tugas yang
dikerjakannya. Kemudian diterima dan dimiliki. Nah, ini banyak kasus biasanya. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Artinya di sini saling menghargai, teman. Nah, di sini anak itu ingin merasa diterima dan dihargai saat melakukan sesuatu. Nah, dalam diri anak ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bisa makan, minum, pakaian. Nah, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan anak itu kita harus bisa menelaah anak itu ini kebutuhan dasarnya apa. Kalau anak biasanya ngelendek, berarti itu perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak ada menulis salah, kita tidak boleh menyalahkan, tetapi harus diterima dulu. Tidak boleh langsung menjudge anak itu salah. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, artinya kalau anak kita ada berada di bawah ambang batas, kita harus bisa mengakui bahwa kemampuannya seitu, Pak. Jangan lagi ditunjuk-tunjuk kami harus belajar lagi. Jangan, tapi kita harus mencoba bahwa kebutuhan anak, kemampuan anak itu capaiannya sampai situ aja. Nah, yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Nah, anak perlu kebebasan. Nah, kita tidak boleh memaksakan sesuatu kita kepada anak. Ini harus nulisnya seperti ini. Tidak. Nah, beri dia kebebasan. Nah, yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Anak itu perlu adanya kebutuhan kesenangan. Nah, kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, kita sebagai penghukum ini kalau ada salah anak dihukum. Nah, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kita, ayo Pak, Ibu, you sudah mengajari pian. Nah, itu kita yang merasa bersalah. Nah, yang ketiga adalah teman. Nah, kita sebagai guru juga sebagai teman mereka. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang paling disarankan adalah sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum itu kita tidak dapat mendisiplinkan siswa. Karena kalau dia salah, kita beri hukuman, itu akan membuat dia harus langgar lagi. Nah, artinya itu. Nah, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kalau kita selalu merasa bersalah atas perlakuan anak, dia akan mental pada kita. Dia tidak akan terbiasa nantinya. Nah, yang ketiga adalah teman. Nah, kalau kita sebagai teman terus-terusan sebagai teman, maka dia akan ketergantungan. Kalau sudah kita tidak ada, maka dia akan down lagi. Nah, itu sebagai teman. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Kalau kita selalu cuma memantau, dia melihat tidak ada komunikasi, maka anak tidak akan jalan. Nah, yang kelima adalah manajer. Manajer ini adalah sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Ia sebagai teman, ia sebagai pemantau. Nah, di sini sebagai penghukum, bukan penghukum yang negatif. Seperti biasanya kalau anak
kebiasaan. Kalau tidak menyarankan sebagai itu, biasanya diberi apresiasi. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Nah, dari 5 kontrol tadi, 5 posisi kontrol. Nah, kalau kita sebagai manajer, kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara restitusi. Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita dapat membentuk karakter anak. Bagaimana caranya? Di sini dengan cara segitiga restitusi. Nah, merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru bertujuan agar murid dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan juga memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, biasanya kalau kita ada permasalahan anak di kelas, itu biasanya kita langsung menjas, ya kan? Dipanggil anaknya, diberi penguatan, sudah sampai situ saja. Kita tidak tahu anak itu masih bermasalah atau tidak. Nah, kalau dengan segitiga restitusi ini, pertama kita menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita melakukan karena setiap orang pasti pernah melakukan. Kita mengidentitas dulu apa permasalahan yang ada di anak. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita membawa diri ke permasalahannya dulu. Nah, setelah itu, setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakannya, tindakan yang salah itu. Nah, bisa dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, pasti anak itu punya alasan mengapa ia memukul kawan. Nah, pasti ada alasannya. Nah, kita validasi dulu apa alasannya. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, artinya apa yang ini inginkan dulu. Setelah itu, setelah tahu alasannya, setelah tahu apa yang diinginkannya, maka kita menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau sudah menanyakan keyakinan, maka akan terbuka pikirannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kita bisa membawa dia bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kamu pasti punya solusinya. Nah, dia akan berpikir bagaimana solusinya agar tadi supaya sejalan dengan keyakinan yang telah dia sepakati. Nah, ini menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, biasanya kalimatnya bisa berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, karena pasti kamu punya alasan. Nah, bisa tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Itu bisa kita, artinya kita masuk ke permasalahan anak dulu.
Nah, yang ketiga bisa, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tetapi saya punya solusinya seperti ini. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi? Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, bisa kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, artinya pasti dia menjawab, iya Bu, bisa saja saya tendang. Nah, kan seperti itu. Nah, artinya dia memvalidasi kesalahannya. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, seperti kasus kemarin. Kemarin orang tanya, kenapa kamu mukul di kepala? Dia mentertawakan. Nah, artinya dia punya alasan. Kenapa? Alasannya mentertawakan. Apakah itu baik? Tidak. Nah, itu artinya sudah menuju ke keyakinan kelasnya. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Artinya setelah kita menanyakan keyakinan, kita dapat mempertanyakan kepada anak apa yang diinginkannya. Nah, ingin menjadi apa dia? Nah, bisa seperti ini kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Nah, artinya apa yang kita percaya di keyakinan kelas itu? Nah, yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, ini adalah contoh restitusi, segitiga restitusi. Ini ulun putarkan. Yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka. Apa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak.
kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin
kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh dari segitiga restitusi, bagaimana menerapkannya dengan menyelesaikan permasalahan anak yang ada dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kita bisa menggali dulu identitas apa yang permasalahan yang akan diselesaikan, kemudian memvalidasinya, kemudian baru menanyakan keyakinan agar kita dapat memotivasi siswa dari dalam dirinya. Nah, mungkin habis kita mungkin sampai di sini pemaparan dari saya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa silakan. Baik, terima kasih Ibu Ermini Nurbaiti selaku CGP Angkatan 9. Luar biasa sekali Bapak Ibu lah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Sekarang kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab, di mana nanti sesi tanya jawab ini ada dua sesi Bapak Ibu lah. Sesi pertama ini untuk 2 orang penanya, sesi kedua nanti untuk 1 orang penanya. Bapak Ibu boleh bertanya, boleh menyampaikan ibaratnya saran atau masukan atau berbagi cerita di kelas buat Pian untuk disampaikan kepada Ibu Ermini, mungkin boleh, silahkan kepada Bapak Ibu dipersilakan.
Ya. Kepada siapa? Ayo. Kepada Ibu Asna, silakan Ibu Asna. Boleh Ibu Asna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anu Ulun menanggapi masalah peraturan lawan keyakinan. Kan dulu kan peraturan yang ditetapkan di semua sekolah lah. Anu sekarang kan anggota ini ibu ya membahas masalah keyakinan di kelas. Nah, yang ingin Ulun tanyakan, yang mana lebih bagus diterapkan antara peraturan dan keyakinan agar murid dan gurunya semua warga sekolah dapat mematuhi peraturan, dapat disiplin itu lah Bu. Oke, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa sekali. Ibu Erni mau dijawab dulu atau langsung saja berarti lagi kepada Bapak Ibu, silakan. Ya, kepada Bapak Sules dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang disediakan untuk bertanya. Ini kan yang dijelaskan oleh Ibu Ermi tadi sangat jelas dan dan dapat dipahami dan dimengerti. Cuma ada beberapa hal yang perlu tanyakan. Ini kan masalah peraturan ini sudah ditanamkan mulai kita dulu sampai sekarang. Itu kan tiap sekolah ada mempunyai peraturan masing-masing sesuaikan dengan keadaan dan lingkungan sekolah. Di sini tadi kan peraturan atau hukuman itu tidak boleh lagi dilaksanakan atau diterapkan di sekolah. Nah, masalahnya apabila itu dihilangkan atau ditiadakan, mungkin hukuman itu bisa diganti dengan apa gitu. Nah, sedangkan kita aja melaksanakan hukuman itu pada siswa atau murid ya masih melakukan aja dan sulit untuk diterapkan kedisiplinannya. Nah, itu ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi di sini ada dua pertanyaan Bu lah. Pertama dari Ibu Siti Asna. Beliau menanyakan intinya tadi Ulun tangkap antara peraturan dengan keyakinan kelas itu yang mana yang lebih bagus untuk diterapkan untuk menghadirkan disiplin pada murid. Kemudian yang kedua dari Bapak Sules, peraturan itu kan sudah ditanamkan dari dulu. Namun sekarang kan karena ada budaya positif ini, maka peraturan hukuman itu lebih baiknya dihilangkan. Nah, itu diganti dengan apa? Pertanyaan beliau. Itu saja. Silakan kepada Ibu Hermi untuk menjawabkannya. Oke, terima kasih. Masya Allah pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang peraturan atau keyakinan. Nah, dulu memang peraturan ya Bu ya. Dulu memang peraturan, kita taunya peraturan sekolah. Nah, aturan. Nah, dari kata aturan saja itu sudah mindset anak itu aturan. Nih berat nih aturan. Nah, karena aturan itu mindset anak itu rasa berat, kita aja aturan. Nah, aturan itu berarti harus nih kita harus melaksanakan. Nah, karena kita ingin menciptakan merdeka belajar, merdeka pada anak, disiplin positif, maka diberikan kalimat yang halus. Nah, yaitu dengan keyakinan. Nah, mungkin hampir sama dengan peraturan, pembuatannya pun hampir sama. Tetapi kalau aturan biasanya itu
dilanggar. Nah, kalau keyakinan ini dibuat oleh anak itu sendiri dan dijalankan oleh anak itu sendiri juga. Nah, artinya mereka yang membuat, mereka yang menjalankan. Nah, kalau mereka yang membuat, artinya kita bisa memotivasi mereka lewat dirinya sendiri. Karena dia meyakini, dia yang membuat keyakinan. Nah, itu akhirnya nanti bisa menjadi kebiasaan di dalam dirinya, sehingga bisa menularkan ke teman-teman yang lain dan kita bisa membuat keyakinan sekolah. Nah, mungkin itu terkait tentang hukuman. Nah, dulu memang hukuman pertama, sebelum kenal ini juga ulun selalu hukuman. Apapun jika kita anak terlambat dihukum, biasa kan anak yang terlambat dihukum mengambil sampah, besoknya ia pulang. Anak yang kadang membawa PR ditahan di tiang bendera, dijemur di tiang bendera. Nah, itu tidak menjadikan anak itu disiplin. Nah, artinya mereka itu aku bilangnya kadang warjakan paling berdiri di depan kelas, paling memutiki sampah. Nah, mindsetnya seperti itu. Nah, kalau sudah hukuman itu kan artinya anak itu selalu melanggar. Nah, dengan adanya disiplin positif, dengan adanya keyakinan bahwa kalau aku harus disiplin waktu lah. Contohnya disiplin waktu. Nah, berarti kita sebagai guru paling lambat datang jam 7.30. Nah, artinya tanggung jawab ada di diri kita. Nah, apabila kita terlambat, artinya kita tidak bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Nah, itu menjadi kembali lagi ke diri kita sendiri, kontrol kita. Nah, dengan menanamkan tadi keyakinan kelas pada diri anak, sehingga dia menjadi kebiasaan, sehingga kita dapat menciptakan disiplin positif pada anak. Nah, mungkin itu dari ulun. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sebelum Bapak Ibu Asna sudah cukup, atau Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan terkait pertanyaan Ibu Asna tadi, Bu? Apakah yang mana yang lebih bagus diterapkan antara peraturan atau keyakinan kelas? Tadi Bu Erni pun sudah menjawabkan bahwa ibaratnya kalau keyakinan kelas itu dibuat dan dilaksanakan oleh murid itu sendiri, Bu, sehingga mereka lebih kesadaran dirinya itu dari dirinya sendiri. Atau Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan? Ibu Dina ada yang ditambahkan? Sudah cukup Ibu Asna? Oh, iya boleh, ya boleh, silakan Bu. Ibu. Terima kasih Ibu Emi. Saya juga menghargai jawaban dari Ibu Emi, tapi saya akan menambahkan sedikit, Bu. Keyakinan ini memang Bu perlulah baik datang di kelas. Tapi kan namanya siswa ini kan banyak karakternya kan masing-masing. Ada yang ia tuh jujur, Bu, lawannya tuh patuh, lawan konsekuen lawan keyakinannya sendiri. Tapi kan ada yang murid itu kan ada yang model nakal, ada yang model kadang-kadang lagi ya lawan keyakinan sebutkan tuh, misalkan model melanggar tuh. Kayak apa Bu? Tanya kalian bilang gimana cara Ibu mengatasi kalau ada pelanggaran dengan keyakinan yang telah
dibuat oleh kekanakan itu. Nah, Insya Allah, luar biasa Ibu. Pertanyaannya lagi terkait bagaimana nih Bu tips, ibaratnya tips tips dan trik Ibu menghadapi ibaratnya ada murid Ibu yang ternyata keyakinan kelas sudah ada nih, tapi dilanggarnya keyakinan kelas tersebut, bagaimana tanggapan Ibu? Ya, mungkin ulun tanggapi langsung lah. Tadi kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, apabila anak itu melanggar keyakinan dia, keyakinan kelasnya, kita bisa langsung mempertanyakan kepada anak tersebut, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, katanya. Nah, kalau masih ingat, apa yang barusan kamu lakukan? Misal terlambat. Nah, apakah itu termasuk keyakinan kelas kita? Nah, mungkin dari situ dulu kita tadi dengan menggunakan restitusi. Langsung kita jas dengan restitusi. Nah, dari situ kita bisa mengubah pola pikir anak. Awalnya stimulus respon menjadi proaktif. Artinya kita yang punya kontrol. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan masalahnya. Mungkin dulu nambahkan sedikit tadi tentang hukuman. Nah, tadi kata Bapak kalau tidak boleh ada hukuman, gantinya apa? Nah, gantinya itu kita tidak boleh lagi menghukum anak. Nah, gantinya bisa dengan konsekuensi. Konsekuensi itu misal ini anak yang terlambat masuk mata pelajaran olahraga. Nah, konsekuensinya apa? Bisa disuruh lari keliling lapangan, itu bukan hukuman, tapi konsekuensinya. Nah, karena itu pelajaran olahraga. Nah, tetapi apabila anak terlambat di kelas mata pelajaran umum, apakah harus disuruh lari? Nah, kalau anak disuruh lari itu berarti hukuman. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Anak harus izin dulu dengan wali kelas. Itu konsekuensinya. Dan guru tidak akan mengulang materi yang sudah dijelaskan di awal. Konsekuensinya dia akan ketinggalan pelajaran. Nah, itu tadi konsekuensinya. Nah, dengan menanamkan budaya positif di dalam dirinya, mereka akan sendirinya berpikir, oh, ini adalah perbuatan yang salah. Nah, mungkin itu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Ibu Asna? Sudah cukup ini dan Bapak Seles? Sudah pas ini, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ibu Ermi atas jawaban yang sudah diberikan. Kita memasuki sesi yang kedua Bapak Ibu lah. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan terkait mengenai budaya positif ini, dipersilakan. Ya, kepada Ibu Nurul, boleh silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kalau menurut Ibu, bagaimana perasaan anak setelah dilakukannya restitusi? Kalau menurut Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebelum Ibu Ermi menjawabkan, belum lempar dulu nih, adakah Bapak Ibu yang lain ingin bertanya lagi Bu lah? Mumpung waktunya masih ada. Boleh ya, silakan Ibu Wulan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi tadi dari temannya yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan rasa trauma? Terima kasih. Luar biasa Ibu pertanyaannya. Mungkin ini dialami oleh anak-anak kita juga. Mungkin di sini ada dua pertanyaan Bu lah dari Ibu Nurul tadi. Pertanyaannya yang ulun tangkap, bagaimana menurut Ibu perasaan anak yang sudah ibaratnya diselesaikan melalui segitiga restitusi? Kemudian tadi ada juga pertanyaan dari Ibu Wulan, bagaimana jika anak tersebut
setelah dilakukan segitiga restitusi itu masih belum tulus memaafkan lah Bu Lan ini. Silahkan kepada Ibu Erni untuk menjawabkannya. Terima kasih Bu Nisa. Mungkin ini berkaitan ya pertanyaannya. Nah, ini berkaitan anak. Kita menyelesaikan permasalahan anak dengan cara segitiga restitusi itu kita menyelesaikannya itu tidak langsung atau saat anak berkelahi selesai berkelahi langsung kita restitusi, tidak. Besok baru kita panggil, sudah fresh, otaknya sudah tidak emosi lagi, baru kita panggil. Baru kita bicarakan permasalahan yang mereka lakukan. Nah, jadi mereka itu bisa berpikir. Nah, dari kita menstabilkan identitas tadi, dengan kita masuk ke permasalahannya, kemudian kita validasi kesalahan, validasi yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, saat kita menanyakan keyakinan itu mereka emosi mereka itu sudah stabil. Nah, kita jangan menanyakan anak yang emosinya masih tinggi. Kalau kita menanyakan anak saat emosi masih tinggi itu tidak akan berhasil restitusinya. Nah, perasaannya setelah mereka direstitusi, mereka akan menyadari akan kesalahannya. Dan dia akan berpikir, oh, yang aku lakukan itu salah. Nah, berarti aku harus memperbaikinya lagi. Nah, mungkin itu. Nah, kalau sudah direstitusi, kemudian anak itu melakukan kesalahan lagi, apakah harus direstitusi lagi? Iya, karena tanyakan lagi, langsung ke tidak melalui identitas lagi, langsung tanyakan keyakinannya. Nah, kamu sudah melakukan ini, apakah kamu sudah menjalankan apa yang kamu mau perbaiki? Nah, tanyakan dulu, apakah sudah dijalankannya? Yang pertama restitusi tadi. Nah, setelah itu baru kamu buat lagi kesalahan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, mungkin di situ. Nah, kemudian anak ini akan berpikir. Kita akan membuka pola pikir anak, bagaimana dia memikirkan solusi permasalahan yang dibuatnya. Kita memotivasi mereka itu dari dalam. Ini kalau aku terus-terusan berkelahi, aku jadi apa aku kayaknya? Nah, mungkin seperti itu pikirnya. Nah, kalau sudah kita masuk memotivasi mereka dari dalam, kita masuk ke diri mereka, ke pikiran mereka, insya Allah mereka akan lega hatinya, mereka akan terpuaskan. Kita terima dulu apa yang dia ceritakan, habiskan ceritanya. Jadi dia tidak akan melampiaskan lagi ke temannya. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali jawabannya. Bagaimana Ibu Nurul dan Ibu Wulan atas tanggapan dari Ibu Erni? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang sudah 2 sesi Bapak Ibu pertanyaan sebelum penutup kegiatan hari ini. Kami mohonkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Halimatus Sa'diyah mungkin menyampaikan sedikit tanggapannya mengenai diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Erni ini. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih kepada saya Indra Dewi. Ini mengenai diseminasi budaya positif dari guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah hari ini cukup baik ulun mendengarkan walaupun sambil pagi. Di sini menyampaikan tentang kontrol, ada kontrol tadi, terus lagi segitiga restitusi.
Mungkin kontrol di sini itu mungkin tentang perkembangan atau karakter anak. Sedangkan segitiga restitusi itu mungkin suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka yang sudah mereka buat bentuk peraturan di kelas. Kemudian apabila mereka melanggar, mereka akan memperbaikinya. Nah, mungkin di situ sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang benar. Artinya ini kembali pada kelompok mereka yang benar. Yang dulunya mungkin terjadi restitusi itu kan artinya terjadi kesalahpahaman hampir. Kalau sudah diperbaiki, otomatis mereka akan berjalan ke jalan yang benar. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu atas tanggapan yang telah diberikan. Luar biasa sekali Bapak Ibu diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Ermini Norbaiti. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dulu pada Ibu Ermini. Luar biasa ya. Sebelum menutup kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Ermini Norbaiti, hendaklah kita menutup kegiatan kita ini dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Sules. Kepada Bapak dipersilakan. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka bihi wa afiyatan fil jasadi wa wasiyatan fil yadi wa Allahumma khalaqna Allahumma nabiyyi wa ba'da wa habana rabbika rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Ermini Norbaiti selaku CGP Angkatan 9 Kota Banjarmasin. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Ulun akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semboyan dulu Bu, silakan Ibu pimpin. Oke,